Nah, untuk kesempatan kali ini, sebelum kita memulai proses pembelajaran dalam kelas untuk melakukan observasinya, hari ini kita akan melakukan pra-observasi, di mana tujuan kita melakukan pra-observasi ini agar nantinya Ibu lebih siap lagi dalam melakukan proses pembelajaran, dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dapat menilai Ibu dalam proses pembelajaran apakah semuanya mencakup apa-apa yang kita diskusikan hari ini, apakah akan tertuang di dalam proses pembelajaran kita nantinya. Jadi langsung saja Bu, untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti dalam proses pembelajaran nanti? Terima kasih atas kesempatan Bapak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan nantinya ada dua. Yang pertama, setelah mengamati beberapa gambar bangun tua, siswa itu atau murid itu mampu menjelaskan jenis-jenis bangun tua. Yang kedua, setelah mengamati berbagai jenis-jenis bangun tua, murid itu mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun tua tersebut. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti ada dua Bu ya. Jadi yang pertama itu setelah siswa memahami, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis bangun tua. Kemudian yang kedua, setelah mengamati juga nanti siswa mampu menyelesaikan masalah dari jenis-jenis bangun. Nah, selanjutnya area pengembangan apa yang nantinya ingin dicapai dalam proses pembelajaran itu? Adapun area pengembangannya yaitu pemahaman serta keterampilan siswa, karena nanti pada saat penjelasan siswa akan melakukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun tua. Jadi area yang akan dikembangkan nantinya dalam proses pembelajaran itu tentang pemahamannya ya, serta keterampilan siswa atau peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas bangun tua. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, model pembelajaran apa yang akan digunakan nanti dalam pembelajaran? Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada kesempatan yang nanti itu yaitu model problem basic learning. Yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Artinya nanti di situ kita melatih bagaimana cara bisa mengucapkan menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang akan diterapkan nantinya itu problem based learning ya, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi nanti siswa akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan juga nantinya dengan jenis-jenis bangun itu ya. Terus Bu, untuk strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nantinya dalam proses pembelajaran? Adapun strategi pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang di dalamnya itu menggunakan diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Jadi ada tiga Bu ya, ada pembelajaran berdiferensiasi. Ibu akan nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mana terdiri dari tiga, jadi mencakup semua ada proses kontennya, ada prosesnya, dan ada produknya. Jadi ibu nanti akan mengambil semua ketiga tersebut ya. Nah, bisa Ibu jelaskan sedikit tentang berdiferensiasi proses konten dulu. Jadi proses
kemudian akan ditempelkan di kertas pleno. Oh iya. Oh jadi ibu nanti akan menyuruh siswa untuk mengamati, kemudian bangun ruang, kemudian menuliskan bangun ruang apa yang mereka ketahui, kemudian nanti dituliskan di kertas visit itu, kemudian hasilnya akan ditempel di kertas pleno. Oh iya. Jadi untuk kontennya nanti ibu akan seperti itu ya. Ya sangat bagus sekali Bu. Mudah-mudahan bisa. Ya. Kemudian Bu bisa jelaskan juga tentang prosesnya bagaimana nanti? Kalau untuk diferensiasi prosesnya itu, saya akan menjelaskan cara mencari luas permukaan bangun ruang dan memilih atau menuliskan rumusnya. Kemudian siswa mengerjakan tugas pada LKPD yang sudah disediakan, serta membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Jadi begini Bu, tadi menerangkan bahwa siswa akan menuliskan luas bangun ruang atau menuliskan rumusnya, terus siswa diajak untuk mengerjakan LKPD, terus menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang. Selanjutnya, bisa Ibu menjelaskan sedikit tentang diferensiasi produk ini? Ya, kalau untuk diferensiasi produknya ini, dari siswa itu akan dibentuk dalam beberapa kelompok, dan nantinya setiap kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusinya secara lisan dan secara bergantian antar kelompok sesuai dengan KPD yang telah didiskusikan. Jadi nanti diferensiasi produknya Ibu akan membentuk kelompok, ya. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman kelompok lainnya Bu ya, berdasarkan KPD yang telah didiskusikan bersama kelompok. Terus Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tentang penilaian atau evaluasi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran? Jadi ada pun penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran itu ada namanya penilaian sikap. Dalam penilaian sikap ini kita akan mengisi jurnal observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini bisa secara tertulis maupun lisan. Kemudian ada penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan itu dengan menunjukkan keterampilan dalam menyatakan kehidupan sehari-hari yang terkait dengan bangun ruang. Iya. Bisa dengan lisan maupun tertulis serta dengan performance-nya. Jadi bentuk penilaian yang akan digunakan yaitu penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi dalam sikapnya itu dalam bentuk observasi, jadi nanti selama pembelajaran nilai di observasi. Kemudian pengetahuan secara tertulis maupun yang lisannya. Oke. Praktiknya juga Bu ya. Nah terus keterampilan di sini tentang kehidupan sehari-harinya berdasarkan masalah bangun ruang, baik itu lisan juga tulisan, kemudian performance. Terus Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, secara kelas dan waktu pelaksanaan kelas berapa yang akan Ibu ajar nanti dan waktu pelaksanaannya kapan? Sasaran kelasnya yaitu nantinya kelas 6. Ya, kelas 6. Waktu pelaksanaannya nanti itu
mungkin seperti itu Bu yang sempat saya tanyakan atas waktu serta kesempatan Ibu untuk membantu kami dari calon guru penggerak 10. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu, dan sampai jumpa nanti pada saat pembelajaran melakukan observasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Kalau kita sehat, kita bersyukur kepada Allah. Pak, sama halnya kalau misalnya kita berdoa sebelum belajar, kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa ketua kelasnya? Ya, coba. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Ya, dengarkan dulu namanya di absen ya. Aditya Wahid, Hadir Bu. Adifa, Hadir Bu. Adrian, Hadir Bu. Aulia Syahrini. Hadir Bu. Kenapa Aulia? Sekarang sebelum belajar kita mulai dengan menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Apa semua Garuda Pancasila? Coba ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila.
dua kertas. Nah, di sini masing-masing kalian menuliskan bagaimana apa yang kalian tahu ya tentang bank-bank luar tersebut. Kalian nanti tulis, kemudian di sini ditulis ya, kemudian ditempel di atas ya. Jadi masing-masing menulis di sini, kemudian ditempelkan di atasnya. Ditulis bagaimana apa yang kalian bisa berikan, apa yang kalian tahu tentang bank-bank luar tersebut yang kalian lihat gambarnya. Bagaimana bentuknya, misalnya apa tadi itu yang ada di gambar. Tulis ya, baru kemudian ditempel di papan. Nanti nama identitas, boleh itu di kertas. Ya, kalian tulis tentang bangun datar yang kalian lihat pada tempat tersebut. Apa yang kalian ketahui tentang bangun datar yang ada di depan kalian, ya? Yang kalian perhatikan, apa yang kalian tahu tentang bangun tersebut. Apakah bentuknya? Apakah berapa sisinya? Berapa luasnya? Begitu. Coba tulis saja, tulis. Kemudian nanti ditempel di atas. Bagaimana? Sudah semua? Nah ya, sekarang dari tiap kelompok perwakilan saja ya, satu kelompok satu orang menaikkan hasil tulisannya di atas papan, ditempel, kemudian nantinya dibaca, ya. Nah, kemudian coba kelompok pertama naik. Siapa di sini? Alia. Alia naik. Bisa satu saja. Coba baca, Alia. Ya, jadi untuk kelompok satu, ya betul. Kelompok satu dia menuliskan tentang Risma segitiga. Kemudian kelompok dua siapa naik? Nah, Kaisa Abdullah. Tempelkan di sini. Ya, coba baca. Sebesar suaranya. Nah ya, ini kelompok dua, dia menuliskan tentang 5 segi 4. Jadi sudah ada 2 bangun, 2 yang ditulis. Kelompok tiga, perwakilannya ditempelkan di sini. Ya, nah coba baca. Ya, jadi kelompok tiga menuliskan tentang kerucut. Ya, kerucut. Jadi nanti sudah bayangkan ya. Kelompok 4, siapa perwakilannya? Ya. Iya, coba baca.
kerja peserta didik. Jadi nantinya kalian kelompok 1 naik mempresentasikan hasil kerjasamanya dengan temannya, diskusinya. Mana rumusnya? Tuliskan rumusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi Ibu masih dalam keadaan sehat, alhamdulillah Pak dan juga sehat. Kita sedang dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan masyarakat yang sehat. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi, yang mana sebelumnya kita sudah laksanakan pra-observasi, kemudian saya melakukan observasi kepada Ibu pada saat proses pembelajaran kemarin. Adapun tujuan kita hari ini adalah kegiatan pasca operasi ini, yaitu bagaimana dari hasil yang telah Ibu sampaikan, kita akan nanti lihat kekurangan dan kelebihannya serta pengembangan apa yang perlu dilaksanakan dalam proses pembelajaran ke depannya. Jadi adapun kemarin tujuan pembelajaran serta area pengembangan yang disampaikan, kalau bisa ulangi dulu, sampaikan kembali apa yang menjadi tujuan serta area pengembangan pada saat proses pembelajaran ini. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun tujuan pembelajaran kemarin pada waktu proses pembelajaran itu ada dua. Pertama itu setelah mengamati berbagai gambar bangunan, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis bangunan. Yang kedua, setelah mengamati berbagai jenis-jenis bangunan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangunan. Jadi kemarin disampaikan bahwa area pengembangannya, tujuan pembelajarannya bahwa murid mampu dengan mengambil gambar, murid mampu memahami, menjelaskannya dari ruang. Nah, kemudian siswa juga mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangunan. Jadi kemarin sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa area pengembangan yang hendak Ibu capai adalah pemahaman siswa terkait bangun ruang serta kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan ruang. Yang mana strategi yang dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu berdiferensiasi konten, proses serta produknya ada dalam. Nah, apakah Ibu merasa tujuan pembelajaran yang disampaikan itu sudah tercapai? Adapun tujuan pembelajaran pada waktu proses pembelajaran tersebut itu saya merasa belum sebelumnya tercapai, karena masih ada sebagian siswa pada saat memberikan refleksi itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi menurut Ibu pembelajaran yang disampaikan belum terlaksana secara sepenuhnya dikuasai oleh siswa, karena masih ada siswa yang menyampaikan hasil refleksinya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kira-kira Bu, posisi proses pembelajaran Ibu atau hasil pembelajaran Ibu kemarin itu berada di posisi berapa Bu, kalau kita kasih antara 1 sampai 10? Jadi adapun posisi proses pembelajaran kemarin itu masih berada di posisi 7, karena menurut saya masih banyak yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lagi. Jadi menurut Ibu posisi proses pembelajaran berhasil dan diperoleh kemarin itu masih berada di posisi 7. Ya sudah bagus, namun Ibu masih merasa bahwa masih banyak siswa yang belum menguasai materi. Jadi Ibu masih perlu melakukan kekurangan-kekurangan, jadi perlu melakukan perbaikan ke depan. Jadi
dari hal tersebut Bu, apa yang perlu Ibu tingkatkan atau apa yang perlu Ibu kembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadinya 7 bisa dapat maksimal sesuai yang Ibu harapkan. Jadi adapun yang akan saya lakukan itu, saya akan melakukan observasi secara objektif dengan mewawancarai siswa secara langsung atau mendiskusikannya dengan orang tua siswa tersebut. Jadi Ibu akan melakukan yang perlu Ibu tingkatkan itu dengan cara melakukan observasi secara objektif untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, tingkat bagaimana siswa inginkan dalam proses belajarnya. Bahkan ini juga berhubungan langsung dengan orang tua, bagaimana cara belajar siswa tersebut ya. Nah, strategi apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa itu? Strateginya bagaimana? Itu tadi dengan cara berbicara langsung kepada siswa, menanyakan apa kemauannya, ya, kemudian apa kira-kira bakatnya. Ya, jadi pada saat proses pembelajaran nantinya itu kita sudah bisa mengukur kemauan siswa ini begini. Nah, sebelum siswa itu kan berbeda-beda misalnya kebutuhannya apa gimana. Jadi Ibu melakukan observasi objektif kepada siswa secara langsung agar Ibu mengetahui apa yang siswa inginkan, bagaimana bakatnya, minatnya, karena siswa yang berbeda-beda ya, tingkat pemahaman berbeda-beda. Untuk kedepannya Bu, kira-kira kapan Ibu akan memulai strategi tersebut? Ya, insya Allah akan diadakan secepatnya agar pada saat proses pembelajaran nantinya dapat dapat tepat ya, sesuai dengan kebutuhan atau minat siswa. Jadi Ibu akan secepatnya setelah melakukan observasi ini, Ibu akan secepatnya memulai supaya pembelajaran yang diberikan, proses pembelajaran yang diberikan dapat diterima sesuai dengan minat bakat siswa sendiri. Sebelum kita akhiri, bisakah ini berikan kesimpulan akhir dalam proses pembelajaran yang telah proses pembelajaran ini? Jadi kesimpulannya itu, jadi pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu, saya merasa hal tersebut merupakan sudah yang terbaik, yang ternyata masih banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan lagi. Dan saya merasa dengan adanya observasi seperti ini, kami sebagai guru merasa terbantu atau bisa menemukan apa kekurangan kami dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya bisa diperbaiki untuk lebih ke depannya lagi. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini yang telah dilakukan sampai detik ini, Ibu merasa bahwa apa yang telah dilakukan adalah yang terbaik pada saat itu. Namun ternyata masih banyak kekurangan yang perlu dikembangkan lagi, ya, agar siswa nanti bisa menerima sesuai yang diharapkan. Ya, jadi dengan adanya ini memang sebenarnya menjadi tujuan observasi itu sebenarnya untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan dalam proses pembelajaran
nantinya pada saat observasi ini kita akan mencari solusinya. Jadi itulah gunanya ini, tujuannya kita melakukan observasi untuk kedepannya bagaimana bisa mengubah, meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu atas partisipasi ini dalam kegiatan CGP mengenai kegiatan pasca observasi ini Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih, Bapak ucapkan terima kasih. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa catatan sebagai Pak. Kan kita tahu bahwa psikologi itu ada 3: kemitraan, kedua proses kreatif, dengan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Saya rasa itu luar biasa kemitraan kita dengan rekan sejawat, karena tidak menggurui, kadang-kadang itu kita yang menggurui rekan sejawat dalam menyampaikan sesuatu. Iya, pas aku biasa kita yang mau seharusnya kita begini kan begitu. Kemudian yang kedua, ini kita mampu mendengarkan aktif. Jadi proses kreatif di situ kita mendengarkan rekan sejawat apa yang bilang, kemudian kita merangkum percakapan perkataannya, kemudian kita sampaikan. Kemudian yang ketiga itu perlu menjadi keluarga juga. Semuanya di sini. Pertanyaan yang menggalinya ini masih perlu dikembangkan kembali, menggali informasi lagi tentang sejauh. Luar biasa sekali kemudian ini bahkan di akhir kita mampu ini akan sejauh mana itu menunjukkan kembali apa yang berbicara tadi. Paling biasa itu di kesimpulan kita kadang lupa di situ apa yang harus disimpulkan. Alhamdulillah, aman luar biasa. Selesai.